Mandailing Natal merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Lahir pada 9 Maret 1999, kini Kabupaten Madinah sudah memasuki usia ke-21 tahun. Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah ini terus berbenah di segala sektor. Letak geografis Kabupaten Mandailing Natal yang berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat membuat Kabupaten Madinah menjadi salah satu pintu masuk menuju daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal menggelar peringatan hari jadi ke-21 dengan mengangkat tema Bersatu Membangun Madinah. Kita wujudkan kemandirian daerah dengan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan dan keunggulan masyarakat Mandailing Natal. Acara Semarak Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal ke-21 ini pun resmi dibuka oleh Bupati Mandailing Natal, Dr. Handes Dahlan Hasan Nasution pada Minggu 8 Maret 2020. Acara yang dipusatkan di Taman Raja Batu Blok C, Komplek Perkantoran Payoloting, Jalan William Iskandar Penyambungan, ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebanyak 21 buah oleh Bupati dan Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal sebagai tanda harapan untuk Kabupaten Mandailing Natal ke depannya semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan tema kita wujudkan kemandirian daerah dengan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan dan keunggulan masyarakat Mandailing Natal. Dalam kaitan Hari Ulang Tahun Madinah ini, pemerintah kabupaten melaksanakan pameran pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah ataupun OPD pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun dunia usaha dan UMKM serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, termasuk juga pedagang kaki lima yang melaksanakan usaha ekonomi mikro di Penyambungan. Harapan kita dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Mandailing Natal ke-21, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan dunia usaha dan masyarakat bisa lebih terbina dan berkelanjutan sehingga pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilanjutkan oleh pemerintah pada masa-masa yang akan datang. Tentu tidak terlepas dari dukungan masyarakat luas di Kabupaten Mandailing Natal. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Panitia peringatan HUT Madinah ke-21. Mudah-mudahan ke depan kita lebih maju dan lebih unggul. Semarak Madinah, Horas Madinah, Madinah maju. Pameran pembangunan yang dipusatkan di Blok C Taman Raja Batu, Komplek Perkantoran Payoloting, Desa Perbangunan, Kecamatan Penyambungan ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 21 kali oleh Bupati Mandailing Natal dan Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Lubis, serta pelepasan balon oleh Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal. Terutama ayahanda kita. Bupati Dahlan Hasan Nasution menyebutkan, hingga saat ini ada beberapa program pembangunan yang harus terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Di antaranya adalah Pelabuhan Palimbungan di Kecamatan Batahan sebagai penunjang kawasan ekonomi khusus atau KEK. Bagas Godang, Stadion Pemerintah Daerah Mandailing Natal, pembangunan rumah sakit umum, pembangunan Bandara Bukit Malintang, pembangunan jalan lintas, pembangunan jalan lingkar timur dan barat, serta pembangunan perguruan tinggi negeri. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga sedang mengembangkan beberapa komoditi unggulan dari Mandailing Natal, seperti pembangunan perkebunan nenas, pisang, jambu biji, pengembangan kopi Mandailing, serta serai wangi. Kepala dinas untuk menimbunkan sampah kemari. Pertama, saya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah telah dapat kita melaksanakan pembangunan dalam rangka 21 tahun Madinah. Tentunya di dalam umur 21 tahun banyak pernak-pernik, banyak dinamika. Ada yang sukses dan ada yang masih terkendala. Dalam kaitan ini, mari kita jadikan ulang tahun Madinah ke-21 ini sebagai momentum melihat apa yang sudah bisa kita kerjakan dan apa yang belum, dan memikirkan bagaimana mensiasati, mencerna, dan memikirkan untuk Madinah lebih maju lagi. Saya minta seluruh masyarakat, mari kita bersatu padu. Jangan mau terpaksa oleh apapun. Itu harapan saya. Oke, Pak. Ada tadi Pak lihat stand Pak, ada stand yang paling berkesan Pak? Semuanya berkesan. Siapa? Semuanya sangat berkesan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Pameran pembangunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal ke-21 ini diikuti seluruh OPD, instansi vertikal, dan UMKM dengan jumlah 135 stand. Usai membuka pameran tersebut, Bupati Dahlan Hasan Nasution bersama Forkopimda menyempatkan diri meninjau stand-stand pameran yang ada. Beragam stand-stand dapat kita temui di pameran pembangunan yang berada di Taman Raja Batu Blok C. Salah satunya stand Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki program andalan pada tahun ini, yaitu KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih memanfaatkan perkarangannya masing-masing sekalipun berukuran kecil untuk bercocok tanam. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natal dengan Hari Jadi Kabupaten Natal yang ke-21, tentunya kita berharap bagaimana Pemda Madinah ini akan semakin bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Madinah. Dinas Ketahanan Pangan sengaja pada tahun ini menonjolkan yang namanya program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Memang ini sangat sederhana, namun kita berharap kepada masyarakat banyak agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit yang ada di pekarangannya masing-masing. Sehingga sayur-sayuran mungkin bisa akan ditanam di daerah lahan sempit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya ini akan mengurangi daripada biaya sehari-hari daripada ibu rumah tangga. Kalaupun itu dianggap sederhana, bagi kita program ini sangat nyata dan akan memiliki dampak terhadap pembiayaan rumah tangga. Menjadi wilayah kedua terluas di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki pantai sepanjang 172 km, menjadikan Kabupaten Mandailing Natal sangat kaya akan potensi wisata seperti pantai, snorkeling, mangrove, wisata edukasi pengembang biakan kepiting dan lobster, suguhan pemandangan Samudra Hindia. Selain wisata bahari,
Kabupaten Mandailing Natal juga menawarkan wisata air terjun yang memiliki ketinggian hingga 90 meter. Wisata sungai yang masih original, desa wisata budaya, Gunung Sorik Marapi, pemandian air panas, dan juga wisata buatan yang digagas langsung oleh Bupati Mandailing Natal, yaitu Puncak Muhasabah dan Taman Raja Batu, Bendungan Sungai Batang Gadis, wisata legendaris Sampuraga, dan objek wisata lainnya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal ke-21. Mari bersama-sama membangun Mandailing Natal. Terkait potensi wisata di Kabupaten Mandailing Natal, Mandailing Natal ini adalah wilayah terluas ya di Sumatera Utara dengan luas 660.000 km persegi. Dengan topografi dari pantai yang 0 meter di atas permukaan laut sampai ketinggian 2.250 di atas permukaan laut, sehingga banyak sekali potensi wisatanya. Jadi pada ketinggian 0 meter itu Mandailing Natal memiliki pantai. Pantainya panjangnya 172 km. Yang telah ada jalan nasional itu sepanjang 125 km. Nah, di pantai itu banyak sekali spot wisata, ya. Ada spot wisata pantai, ada spot wisata snorkeling, ada mangrove, ya. Ada wisata edukasi pembiakan, pembesaran kepiting dan juga lobster. Kemudian di dalamnya juga ada kawasan ekonomi khusus Pelabuhan Palimpungan, yang itu semua berada pada Samudra Hindia. Samudra Hindia yang memberikan panorama alam yang masih asri, yang masih murni, belum terjamah, sehingga originalnya itu sangat terasa, keindahannya sangat luar biasa. Nah, begitu kita mulai naik ke atas pegunungan, kita akan menemukan banyak air terjun. Ada air terjun yang ketinggian sampai 90 meter, ada yang terjun yang bertingkat-tingkat sampai 20 meter, dan juga ada sungai-sungai yang indah. Begitu juga dengan beberapa wilayah yang memiliki kearifan lokal. Kami punya desa wisata untuk budaya. Ciri khas wisata itu dengan atap ijuk, ya. Kemudian juga ada wisata Gunung Sorik Marapi yang masih aktif. Ada beberapa pemandian air panas. Dan kemudian seperti tempat ini, Blok C Taman Raja Batu, Blok A, Blok B, Blok C yang sangat potensial dijadikan sebagai objek wisata. Dan juga ada wisata buatan yang di atas upaya Bapak Bupati Mandailing Natal dekat dengan kompleks perkantoran Payaloting, namanya wisata Puncak Muhasabah. Guna mempermudah urusan masyarakat Madinah dalam pengurusan paspor dan urusan di bidang keimigrasian, Bupati Madinah Dahlan Hasan Nasution juga mendukung penuh upaya kantor imigrasi Sibolga yang datang langsung melakukan pelayanan ke pusat pameran pembangunan di Taman Raja Batu Blok C. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada Kabupaten Mandailing Natal yang ke-21. Semoga masyarakat Mandailing Natal semakin sejahtera selalu. Amin. Bagaimana tentang pelayanan imigrasi? Dalam hari jadi ini kami berpartisipasi dalam membuka layanan paspor simpatik di pameran di Taman Raja Batu ini dengan melayani permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Dengan adanya pelayanan ini, kemudahan apa yang dapat diterima dari masyarakat? Mengingat jarak yang jauh sekali antara kantor imigrasi Sibolga dengan Madinah, jadi masyarakat Madinah ini semakin bisa menjangkau dari segi jarak. Jadi kan itu lebih cepat dan lebih dekat untuk mencapai kantor imigrasi ini, dan dalam permohonan paspornya pun lebih mudah. Program ke depannya Pak di daerah Mandailing Natal? Kami rencana ingin membuka semacam unit kantor untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dalam memohon dokumen perjalanan Indonesia. Itu aja.
Untuk pertama kalinya, sidang paripurna hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Mandailing Natal dibuka oleh Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis dengan bahasa daerah Mandailing. Ketua Dewan menyampaikan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Mandailing Natal sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang berdirinya Kabupaten Madinah dan Toba Samosir. Awalnya Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 8 kecamatan pada 9 Maret tahun 1999. Kemudian bertambah menjadi 17 kecamatan dan saat ini menjadi 23 kecamatan, 377 desa, serta 27 kelurahan. Ketua Dewan juga menyampaikan, Mandailing Natal sudah berusia 21 tahun. Saatnya kita lebih bangga lagi dengan segala hal berbaur kedaerahan seperti bahasa Mandailing yang memang sejak dari dulu sudah lahir untuk mempersatu masyarakat serta adat istiadat yang harus kita jaga kelestariannya. Ya, alasan utamanya pasti jawabannya cuma satu, karena kita memang berada di Mandailing, ya teramat sangat layak dan pantaslah kita mendewakan atau membahasakan Mandailing, membahasakan bahasa kita atau membudayakan bahasa kita. Nah, tapi itu kan hanya pembuka atau penanda bahwa kita orang Mandailing. Itulah bahasa Mandailing, mari kita junjung tinggi bahasa kita itu, yang artinya kan tidak ada sama sekali melangkahi atau memperkecil bahasa lain, terutama bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia. Itu hanya satu ciri khas. Kebanggaan kita orang Mandailing. Bangga tidak bang? Sangat bangga. Dan kita wajib bangga tentang bahasa kita. Ya, bang. Harapan di hari ulang tahun ini bang? Harapannya pasti mudah-mudahan dengan ulang tahun Mandailing Natal ke-21 tahun pada tahun ini akan membuat kita lebih baik ke depan. Seluruh masyarakat Madinah lebih baik ke depan. Karena kita udah 21 tahun, kita bisa lebih baik dan kita bisa berbuat apa yang selayaknya untuk kita buat terhadap masyarakat kita Mandailing Natal. Oke, bang. Terus bang, terkait dari penghargaan dari forum itu bang, gimana komentar apa bang? Selama prosesi kita melakukan ulang tahun, kan selalu kita memberikan penghargaan ini. Nah, jadi itu terbesit tiba-tiba dalam pikiran saya, kenapa kita tidak menghargai orang yang telah berjasa, memperjuangkan sehingga Mandailing Natal ini terjadi. Salah satunya adalah Pak Haji Pandapotan. Nah, jadi teramat sangat wajar, itu memang tidak ada di program acara. Itu memang murni timbul dari pemikiran saya tadi malam. Makanya tidak masuk di dalam rangkaian acara, saya buat penghargaan spontanitas dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena semua tokoh yang kita anggap tokoh akan dapat giliran pada waktunya. Terus bang, penghargaan yang terakhir bang, yang diberikan oleh forum bang, forum pelestarian adat. Saya juga kaget. Saya juga kaget karena saya prinsipnya apapun yang kita lakukan atau saya pribadi lakukan, saya tidak pernah berharap bahwa itu akan ada balas. Nah, jadi kalau Semarak Hari Jadi Kabupaten Madinah ke-21 berlanjut dengan pawai karnaval yang digelar di Kota Penyambungan. Pawai dimulai dari Pekan Kantor Koramil 13 dan berakhir di Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelepasan pawai karnaval HUT Mandailing Natal ke-21 dihadiri oleh Bupati Mandailing Natal, Kapolres Mandailing Natal, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Ketua DPRD, sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, tokoh agama, tokoh adat dan sejumlah organisasi kepemudaan. Semarak Hari Jadi Kabupaten Madinah mendapat antusias yang cukup tinggi dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dengan tumpah ruah di lokasi pawai karnaval.
Pawai karnaval ini diikuti oleh seluruh pelajar mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat SMA-SMK yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan mengenakan pakaian adat khas Mandailing dan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Nusantara dan pawai marching band. Selain menampilkan pawai dengan pakaian adat dan busana daur ulang, pawai karnaval kali ini juga memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki bumi Gordang Sambilan tersebut. Seperti barisan pawai para pelajar yang menampilkan tradisi mangalap boru yang berarti menjemput calon pengantin perempuan. Tak ketinggalan dari tradisi mangalap boru, pawai karnaval Semarak Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal juga dimeriahkan dengan penampilan bela diri khas dari etnis Mandailing yang cukup terkenal, yaitu moca. Pawai Karnaval HUT Mandailing ke-21 juga diisi dengan barisan pelajar dengan mengenakan pakaian ragam profesi seperti dokter, pilot, guru, tentara, polisi, bupati, camat, dan beragam profesi lainnya. Di sela-sela pawai ragam profesi, masyarakat dan sejumlah pejabat daerah Mandailing dibuat kagum dengan penampilan polisi cilik yang memperagakan tata tertib dalam berlalu lintas. Acara Hari Jadi Mandailing Natal ini juga semakin semarak dengan penampilan Gordang Sambilan yang merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Mandailing Natal. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, Gordang Sambilan juga pernah dimainkan di Istana Presiden, pembukaan Asian Games, bahkan hingga ke mancanegara. Menandakan wilayah Kabupaten Madinah terdapat multi etnis dari berbagai daerah, pawai karnaval Hari Jadi Mandailing Natal ini juga dimeriahkan oleh penampilan reog Ponorogo yang menyita perhatian warga yang hadir dalam pawai tersebut. Selain diikuti para pelajar, pawai karnaval HUT Madinah ke-21 ini juga diikuti oleh seluruh dinas yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menghiasi mobil yang diberi pernak-pernik sedemikian rupa sesuai dengan tema dinas tersebut. Terima kasih program Hari Jadi kami mengharapkan berpartisipasi semua pihak lebih menjadi acara yang benar-benar menuntut kesabaran kita semua, menuntut kebersamaan kita semua, karena Natal itu berpribadi. Saya minta kiranya semua pihak menyadari bahwa pilkada bukan segala-galanya. Mari tetap kita pelihara persatuan kesatuan, mari kita bangun negeri ini secara bersama tanpa berkelompok-kelompok kita. Mari demokrasi ini kita sikapi dengan penuh kedewasaan dan penuh kesadaran. Itu harapan saya, sehingga Madinah bisa cepat berjalan. Potensi apa Pak yang ingin dikembangkan Pak untuk ke depan? Kalau potensi Madinah ini cukup besar, antara lain yaitu Kopi Mandailing yang sudah dikenal di berbagai negara. Insya Allah pemerintah pusat akan memberikan kembali kepada kita hak pengelolaan, yaitu hutan lindung dijadikan menjadi perhutanan sosial yang kami usulkan 102.000 hektar, dan juga untuk pembangunan kebun nanas, kebun pisang dan jambu, yaitu seluas 50.000 hektar beserta pabriknya yang terbesar di dunia.
Dan yang terakhir yaitu sedang kita uruskan, sedang kita upayakan menyegerakan kawasan ekonomi khusus karena pelabuhan Panimpungan Batahan sudah selesai. Insya Allah bukan hanya berguna untuk Madinah, bukan hanya berguna untuk Tabaksir, tetapi ikut serta 2 kabupaten dari Sumatera Barat dan 2 kabupaten dari Aceh, tambah berbagai kabupaten kota yang ada di sekitar Tabaksir ini. Pesannya Pak untuk pemuda-pemuda Pak tadi yang Harapan saya kepada pemuda, mari singkirkan lengan baju. Walaupun kemerdekaan sudah selesai, tapi pemudalah yang akan mengisi kemerdekaan itu. Jangan sia-siakan waktu mudamu, jauhkan narkoba. Semarak Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal ke-21 tahun dilanjutkan dengan malam pesona pariwisata dan hiburan bagi masyarakat yang dipusatkan di Taman Raja Batu Blok C Panyambungan. Acara tersebut dibuka dengan penampilan Gordang Sambilan, dengan dilanjutkan dengan penampilan Fanny Fabiola dengan membawakan lagu-lagu lawas yang membuat seluruh masyarakat yang hadir dalam malam pesona pariwisata hanyut dalam suasana semarak yang tertuang di dalam acara tersebut. Terbuai dengan lantunan lagu yang dibawakan bintang tamu, Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution pun ikut bernyanyi dengan masyarakat. Tak mau ketinggalan, Sang Bupati Dahlan Hasan Nasution juga ikut menyumbangkan lagu yang berjudul Ubekan Denai, lagu dari daerah Sumatera Barat. Berlangsung hampir sepekan dan berjalan sesuai harapan. Malam penutupan dari rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal ke-21 tahun dibuka dengan penampilan kuda lumping. Semarak malam penutupan HUT Madinah semakin memikat dengan penampilan drama yang dibawakan oleh pelajar. Drama tradisional yang berjudul Si Baroar menceritakan asal-usul masyarakat Mandailing yang bermarga Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Mandailing Natal yang ke-21. Semoga Mandailing Natal lebih jaya dan lebih maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan kami buat Bupati Mandailing Natal, karena Mandailing Natal merupakan berbagai etnis, semoga ke depan etnis yang ada di Mandailing Natal dapat mempersatukan dan memajukan etnis dan menyatukan segala elemen etnis yang ada di Mandailing Natal. Acara dilanjutkan dengan laporan panitia Hari Jadi Mandailing Natal ke-21 tahun dan pemberian hadiah undian door prize oleh Nyonya Ika Desika Dahlan Hasan Nasution. Rangkaian acara penutupan diakhiri dengan tablik akbar yang digelar oleh Pemkab Mandailing Natal, disambut antusias warga untuk mengikuti ibadah yang digelar di Taman Raja Batu Blok C, Payaloting, Panyambungan. Tablik akbar ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Mandailing Natal Gozali Pulungan, dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan dari Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution.
hadir ini insya Allah. Acara tablik akbar semakin khusyuk dengan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Samin Pane atau Ustadz Sampan dan penampilan Dai Cilik Eldiano Alfarizi yang merupakan pemenang lomba Dai Cilik tingkat Kabupaten Madinah tahun 2020 yang membuat seluruh masyarakat dan pejabat daerah berdecak kagum.